Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi mari kita bermohon mudah-mudahan Allah berkenan memberikan ridhonya pada diri kita, sehingga pertemuan kita pada pagi hari ini pun benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak orang yang merasa gelisah, resah, dan bahkan panik dengan keadaan yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Hanya orang yang menyalahkan pihak lain, bahkan ada yang mengumpat datangnya virus corona ini. Padahal kalau kita mau berpikir lebih jernih, keberadaan virus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Virus itu ada di mana-mana, dan jenis-jenis virus itu bisa terjadi di mana-mana, bisa ada di mana-mana. Dalam pengertian ya bisa ada di suatu tempat, di suatu waktu, baik secara natural maupun dengan rekayasa tertentu. Tetapi yang terpenting, di antara yang penting di dalam menghadapi persoalan yang seperti ini adalah bagaimana kita membangun sikap positif terhadap realitas kehidupan. Saya bahkan mengatakan yang salah itu bukan karena adanya virus corona itu, dan bahkan saya katakan bahwa penyakit apapun yang datang itu tidak pernah salah penyakitnya, tetapi sikap kita terhadap penyakit yang datang itu bagaimana. Orang bisa sakit sebagai akibat dari serangan virus, tetapi orang bisa tetap tenang meskipun terkena serangan virus itu. Orang yang terpapar virus itu bisa menjadi tetap tenang karena menghadapi dengan sikap positif. Sementara yang tidak sedang terserang virus corona itu bisa berbagi dengan orang yang sedang terkena untuk memberikan pertolongan atau bantuan yang sifatnya itu bermacam-macam, yang pada akhirnya solidaritas sosial itu akan bisa kita bangun untuk bisa meringankan beban orang yang terpapar virus corona itu. Dan bahkan saya katakan bahwa bukan hanya pribadi-pribadi yang harus melakukan koreksi, yang mengevaluasi, yang bermuhasabah, tetapi masyarakat secara umum dan bahkan pemerintah yang ikut juga bertanggung jawab di dalam menghadapi persoalan datangnya virus yang disebut dengan Corona 19 ini. Penyakit yang terjadi sebagai akibat dari keberadaan virus itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun pada siapapun, dengan berbagai macam gejala yang kemudian menimbulkan penderitaan pada orang yang terkena. Tetapi pertanyaannya, apakah kita itu harus menderita ketika kita sakit? Boleh nggak dalam keadaan sakit kita justru semakin dekat kepada Allah dan menjadi tenang dan nyaman karena kedekatan kita kepada Allah, sambil kita berobat dari penyakit yang kita derita. Bahkan saya baca dari beberapa sumber, penyakit yang terjadi atau sakit yang terjadi sebagai akibat dari serangan virus corona 19 itu belum ada obatnya.
Pengobatan yang terbaik itu adalah pencegahan, tindakan preventif. Dan andai kata ada serangan virus itu, maka treatment yang terbaik itu adalah menciptakan sesuatu yang kemudian mengakibatkan kita itu bisa melemahkan serangan virus itu, karena kekuatan yang terpelihara pada diri kita sebagai akibat dari sikap kita yang positif. Saya pernah berdialog dengan 3 orang yang pernah terpapar virus corona itu. Apa yang mereka lakukan? Ya ternyata ceritanya substansinya sama. Istirahat yang cukup, kemudian berpikir positif, dan makan makanan yang bergizi sehingga badan itu kuat untuk berhadapan dengan serangan virus yang ada batas waktunya. Dan kekuatan virus itu menjadi terlemahkan oleh kesehatan yang kita miliki atau karena kebugaran kita ketika kita berusaha untuk tetap menjadi orang yang berpikir positif dan melangkah dengan langkah yang tepat, sehingga secara fisik dan psikis kita itu menjadi sehat sebagai akibat dari sikap kita yang positif itu. Nah, ini yang kemudian saya jadikan sebagai inspirasi bagi diri saya ketika ada orang yang mengeluh. Dan dalam masa pandemi ini bisnis lumpuh, Pak Musid. Pendapatan saya bukan hanya menurun, sangat menurun dan drastis sekali, sehingga saya merasa tidak cukup. Dan ini tidak hanya dikeluhkan oleh seorang 2 orang, hampir semua orang mengeluh dengan keluhan yang sama. Dan saya katakan, kalau kita mau berbagi, pendapatan saya pun juga berkurang. Saya tidak bisa bekerja optimal karena interaksi saya dengan banyak orang terkendala sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kita menjadi terkendala untuk bertemu secara fisik karena orang takut untuk berkumpul dan bertemu secara fisik. Ada jarak yang harus kita ambil dengan orang lain. Dan ketika kita memakai protokol kesehatan dengan mengambil jarak, tidak berkerumun, tidak berkumpul-kumpul, memakai masker, dan bahkan menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan terjadinya penularan, itu konsekuensinya ya kita akan terkendala untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dan karena kita terkendala untuk berinteraksi dengan banyak orang, yang tentu saja peluang kita untuk mendapatkan tambahan pendapatan itu pasti akan terjadi. Dan itu tidak harus dikeluhkan. Saya melihat sisi positif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Saya lebih bisa banyak merenung, lebih bisa banyak mendekatkan diri pada Allah, lebih bisa banyak membaca, dan lebih banyak bisa melakukan tindakan yang bermanfaat di luar tindakan saya ketika saya bertemu secara fisik dengan banyak orang. Di dalam kesendirian, saya bisa mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih orisinal. Dan kemudian saya tulis baik di WA, di Facebook, dan di mana saja saya bisa menulis. Dan respon positif dari teman-teman saya terhadap gagasan saya itu kemudian saya jadikan sebagai bahan renungan dan untuk lebih menguatkan gagasan yang pernah saya lontarkan. Sementara respon negatif itu cuma saya baca dan saya jadikan sebagai bahan evaluasi. Yang merespon negatif ya ada, yang mengumpat ya ada, yang tidak hanya mengkritik tapi mencela juga ada. Tapi biarlah semua berjalan natural. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kendala yang dikatakan orang, kegiatan bisnis saya betul-betul terpuruk. Saya ingat ketika membaca sebuah tulisan yang dinyatakan ditulis oleh Husain Shahadah pada tahun 2005. Beliau mengutip sebuah hasil penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan yang memegang etika bisnis itu akan mendapatkan keuntungan rata-rata 11% per tahun, sedang perusahaan yang mengabaikan etika bisnis hanya mendapatkan keuntungan berkisar 6%.
Pertanyaannya kenapa? Karena pada dasarnya etika bisnis akan sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis para pelakunya. Etika bisnis yang tertuang menjadi perilaku para pelaku bisnis akan sangat menentukan untung tidaknya bisnis yang akan tengah dan telah dijalankan. Dan simpulan pentingnya adalah proses bisnis sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan menghasilkan output yang signifikan dengan inputnya bila tidak diiringi dengan perilaku etis para pelaku bisnisnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Wisal Syahadah sebagai panduan Islam yang selalu mengedepankan prinsip transendensi, yaitu bagaimana kita berbisnis bersama Allah. Artinya zikrullah itu menjadi sesuatu yang melandasi diri kita ketika berbisnis dengan apapun dan siapapun dalam bentuk apapun. Berbisnis dengan Allah artinya kita itu betul-betul berbisnis dengan mitra bisnisnya yang disebut dalam bahasanya Ustaz Syahadah itu Allah. Itu bisa dalam bentuk ibadah, tetapi juga bisa dalam bentuk muamalah. Ketika kita bersedekah, kita tengah berbisnis bersama Allah. Kita memberi kepada orang, tapi pada saatnya Allah akan memberikan ganti terhadap apa yang telah kita lakukan itu karena keikhlasan kita di dalam memberi. Artinya apa? Sedekah yang kita niatkan karena Allah itu akan membawa manfaat bagi diri kita karena Allah akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang kita berikan kepada siapapun. Jadi nilai manfaat dari uang misalnya atau barang yang kita berikan pada siapapun itu tidak akan lebih besar dibandingkan pahala yang diberikan oleh Allah kepada diri kita berupa apapun yang kemudian menjadikan diri kita lebih bisa menikmati hidup karena Allah memberikan sesuatu yang lebih bermakna ketika kita berbisnis dengan cara bersedekah pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi Allah akan menukar, mengganti sesuatu yang seolah-olah hilang. Jadi saya dapat cerita dari orang yang kemarin bertemu saya. Jadi dia bercerita temannya itu melihat ada orang miskin yang tidak bisa membayar SPP anaknya yang sedang sekolah. Nah, teman dia itu yang punya uang. Kemudian bertanya, kurang berapa? Kurang 750.000, Pak. Oh ya, mari ke rumah. Di rumah dia keluarkan uang 750.000, ini dipakai. Pak, saya hutang, Pak. Tidak. Ini adalah pinjaman dari Allah untuk saya berikan kepada Anda agar dimanfaatkan karena Anda yang sekarang harus memanfaatkan untuk membayar SPP anak Anda yang sedang punya kesulitan untuk membayar SPP. Uang ini dititipkan oleh Allah pada saya dan akan saya berikan pada Anda untuk kemudian Anda bayarkan ke sekolah di mana Anda kesulitan untuk membayar SPP anak Anda. Nah, orang itu tercengang, kok ada orang sebaik ini. Kemudian secara spontan orang yang diberi sedekah 750.000 itu mendoakan, mudah-mudahan Allah mengganti sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Bapak berikan pada saya. Kemudian orang yang beri itu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sudah selesai. Apa yang terjadi kemudian? Beberapa hari kemudian itu dia yang kemudian tidak berpikir lagi tentang apa yang dia berikan kepada orang yang memerlukan itu, mendapatkan keuntungan yang besar sekali karena bisnisnya yang semula itu biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa keuntungannya karena mendapatkan relasi bisnis yang lebih banyak dan membeli barang-barang yang dijual lebih banyak dari apa yang pernah dia jual. Dan keuntungannya luar biasa. Ketika dihitung tidak hanya 750.000, bisa jutaan dan bahkan diceritakan oleh teman saya itu keuntungannya bisa miliaran karena terus mengalir dalam beberapa bulan dan kemudian ketika dihitung itu keuntungannya luar biasa. Dan inilah yang kemudian dia sadari. Inilah
terkabulnya doa orang yang diberi sedekah. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa berupa ganti dari apa yang pernah dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbisnis itu merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah melalui pintu bisnis. Artinya melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki itu akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar darinya. Nah, berbisnis itu dalam bahasa fikih itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan dengan catatan ini selama dilakukan dengan tidak keluar dari koridor syariah. Dan oleh karena itu semua orang diperkenankan, bahkan dianjurkan untuk melakukannya sebatas tidak menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, saya bukan pebisnis ya, tapi ketika saya diberi penjelasan oleh teman saya yang mengajar tentang etika bisnis, apa yang saya lakukan itu ternyata semua adalah kegiatan bisnis yang saya lakukan. Dan pada saat saya itu melakukannya karena Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Tidak hanya keuntungan finansial, tapi keuntungan apapun yang kemudian memberi manfaat dari saya. Ketika saya berdakwah dan dengan memberi pengajian misalnya, saya secara finansial tidak mendapatkan banyak hal. Ada orang yang kemudian memberi ucapan terima kasih dengan memberi uang saya yang sedikit. Dan berkali-kali saya berusaha untuk menolak, jangan. Saya tidak ingin keikhlasan saya terganggu karena pemberian Anda. Tapi orang itu mengatakan, ini bukan upah Ustadz. Ini ucapan terima kasih dan inilah rezeki dari Allah yang harus saya berikan kepada Ustadz karena Ustadz telah memberi sesuatu yang bermanfaat pada diri kami. Saya mikir, ini kira-kira berbarokah atau tidak? Ini rezeki yang berkah atau tidak? Saya waktu itu berpikir ini bukan sesuatu yang menjadi milik saya. Oleh karena itu setiap saya diberi uang dari pengajian saya langsung memasukkan ke kotak amal. Tetapi lama-kelamaan saya berpikir apakah saya harus memasukkan ke kotak amal atau memberikan kepada apapun dan siapapun yang lebih bermakna. Akhirnya saya kumpulkan beberapa uang yang saya dapatkan itu untuk bersedekah. Jadi dari Allah kembali kepada Allah. Dan ternyata dengan sikap saya seperti itu, saya memperoleh kepuasan batin. Dan apa yang saya sampaikan dalam dakwah saya itu mengalir menjadi sesuatu yang bermanfaat karena apa? Dipersepsi positif dan mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Saya pernah membaca satu ayat dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ada kalimat begini, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini yang kemudian memberi inspirasi penting bagi diri saya untuk memahami larangan riba secara tegas. Yang elan vitalnya adalah melarang umatnya untuk bersikap zalim dan sebaliknya memerintahkan umat Islam untuk bersikap adil kepada siapapun dalam bentuk apapun dalam berbisnis termasuk kepada diri saya sendiri. Nah, riba itu adalah tindakan yang ketika kita lakukan akan merugikan siapa yang kita bidik menjadi objek dari tindakan kita itu. Dalam jual beli ketika kita itu mengurangi timbangan, mengurangi takaran atau mengurangi ukuran sehingga pembeli itu rugi, itu bentuk riba. Ketika saya menukarkan sesuatu yang berkualitas dengan sesuatu yang tidak berkualitas, saya rugi. Artinya saya membiarkan diri saya dalam kezaliman. Atau sebaliknya ketika saya menukarkan sesuatu yang tidak berkualitas dengan sesuatu yang lebih berkualitas dan saya tidak memberikan kompensasi apapun kepada orang yang menukarkan barang itu, saya dikatakan telah melakukan tindakan riba, saya telah dikatakan menzalimi orang itu, orang yang berbisnis dengan diri saya. Nah, itu kemudian saya kembangkan. Ketika saya mengajar dan kemudian apa yang saya sampaikan itu tidak bermakna atau bahkan merugikan orang yang saya ajar, saya telah melakukan. Saya berpikir,
saya harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk memberikan yang terbaik pada para mahasiswa saya. Ketika saya beri pengajian, saya harus memberikan pengajian dengan sebaik-baiknya dan memberikan yang terbaik kepada jamaah pengajian saya. Lalu itu saya kembangkan di dalam kegiatan apapun, termasuk di dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan saya di kantor di mana saya berada. Saya tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh merugikan diri sendiri atau membiarkan diri saya rugi karena tindakan orang lain. Saya harus memberikan keuntungan kepada siapapun dan untung ketika berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, dengan kapanpun. Itulah kegiatan yang harus saya lakukan dan ini menginspirasi saya terus. Ketika saya itu hadir, saya harus beri manfaat dengan kehadiran saya dan saya harus bisa mengambil manfaat dari kehadiran saya itu ketika saya berinteraksi dengan apapun dan siapapun di situ. Saya pernah bertamu dan ternyata pertemuan saya itu memberi manfaat pada tuan rumah dan saya mendapatkan manfaat dari tuan rumah karena tuan rumah itu memberikan hidangan pada diri saya. Saya memberi kabar gembira kepada tuan rumah memberi makanan pada diri saya. Saya dapat makanan, untung dia saya beri informasi yang membahagiakan, mengembirakan, untung juga. Dan ternyata hasil dari pertemuan saya itu membuat dia dekat dengan saya dan pada saatnya dia menjadi sahabat saya, tamu yang tidak pernah diharapkan oleh dirinya dan tuan rumah yang dulu tidak saya kenal karena saya ingin kenal dengan beliau itu kemudian menjadi sahabat saya dan saya dengan beliau itu sampai sekarang sering berbagi, terutama berbagi gagasan untuk bisa lebih mencerdaskan diri saya dan membangun wawasan yang lebih luas. Dan ternyata kemanfaatnya yang luar biasa. Ini kegiatan bisnis dalam dunia keilmuan, dalam dunia akademis. Dalam persahabatan saya dengan orang lain, saya juga bisa mendapatkan manfaat dari siapapun. Karena saya berteman dengan mahasiswa saya, dan ketika mahasiswa saya itu lulus, orang tuanya mencari saya untuk memberikan hadiah pada diri saya. Ini buah dari persahabatan saya dengan mahasiswa saya. Dan ada dua orang mahasiswa yang saya kenal. Yang satu itu adalah penjual siomay. Yang satu lagi itu adalah penjual bakso. Dua-duanya pernah memberikan makanan pada diri saya secara gratis. Saya tidak melihat nilai makanan itu secara finansial. Tetapi bagaimana dia ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya dengan apa yang bisa dia berikan kepada diri saya. Jadi satu saat saya diberi siomay oleh dia. Penjual bakso pun juga begitu. Saya itu baru di kantor sore-sore, saya mau pulang, tahu-tahu ada kiriman dengan Gojek gitu. Loh, ada kiriman ini dari seorang ini Pak. Saya lihat, oh ternyata dia mengirimkan pada saya bakso yang dia produksi untuk dia jual pada diri saya waktu itu. Tapi sudah lama, sudah 3 tahun yang lalu kira-kira. Saya apresiasi dan saya kemudian menelpon dia karena saya punya nomor teleponnya, saya WA, saya ucapkan terima kasih. Dan tidak hanya itu, ada kiriman ayam goreng, ada kiriman lauk pauk, ada kiriman roti dari teman-teman saya, dari sahabat saya, dari mantan mahasiswa saya yang saya rasakan itu adalah buah dari bisnis saya ketika bergumul dalam sebuah pergaulan yang sifatnya akademis dengan mereka dan kemudian melahirkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Dan bahkan saya pernah diajak untuk berbisnis di warung yang dia miliki, tapi saya tidak tertarik karena apa? Warung itu belum menjanjikan. Saya katakan, saya mohon maaf ya, saya belum tertarik untuk berbisnis bersama Anda dengan warung yang Anda miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan masalah bisnis secara luas, Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat menekankan arti penting akad atau transaksi bisnis dalam menentukan keabsahan sebuah perjanjian bisnis. Dan setiap kita akan berbisnis, kita harus mempertimbangkan bahwa setiap akan melakukan, jangan sampai melakukan
tindakan yang mengandung unsur riba sekecil apapun. Dalam berbagai macam bentuknya riba itu bisa terjadi. Dan itu akan mencederai keabsahan bisnis kita. Dan oleh karena itu bisa dianggap haram sebagai salah satu contoh misalnya transaksi bisnis yang kemudian melahirkan akibat utang piutang antara kreditur dan debitur. Utang itu kan sebenarnya adalah kegiatan yang bersifat tabarruk. Bukan bisnis murni. Tetapi adalah kegiatan untuk tolong-menolong. Tapi ketika seorang kreditur memberikan utang kepada debitur dengan persyaratan kalau dia mengembalikan utangnya itu harus mengembalikan dengan kelebihan 5%, itu adalah tindakan yang mengandung riba. Demikian juga ketika debitur mengatakan saya janjikan kepada Anda ketika Anda memberikan utang kepada saya, Anda berikan berupa utang, itu riba. Maka saya ketika dari informasi pada seseorang, Pak, Bapak kan menjadi ketua takmir masjid, ya, titipkan uang takmir masjid itu ke lembaga saya, nanti Bapak akan mendapatkan keuntungan 5% dari uang titipan Bapak itu. Saya langsung tersenyum dan mengatakan, ya sudahlah, nggak usah, saya simpannya aja di kas di mana saya menyimpan. Enggak Pak, ini serius, saya akan berikan 5%. Ya, Anda kok bisa menjanjikan 5%? Anda yakin dengan saya simpan kepada Anda itu akan beri keuntungan lebih dari 5%? Kalau rugi bagaimana? Ya itu risiko. Ya jangan. Kalau Anda itu berisiko, Anda jangan menjanjikan keuntungan 5%. Tapi ada janjikan saja, andai kata saya untung, saya akan berbagi sekian persen dari keuntungan saya. Itulah yang islami dan itulah yang namanya logika bagi hasil. Ketika saya titipkan uang takmir saya itu kepada Anda, kepada lembaga Anda, dan kemudian Anda beruntung dengan titipan saya itu bersama dengan titipan orang lain, Anda bisa berbagi keuntungan. Itu yang namanya bagi untung. Itu yang namanya bagi hasil. Kalau Anda itu membagi sesuatu dari modal yang saya tanam atau sesuatu yang saya titipkan pada Anda, itu riba. Karena itu disebut ziyadah masyruutah, tambahan yang dipersyaratkan, atau Anda mempersyaratkan atau saya diberi syarat. Saya mempersyaratkan atau Anda, atau saya diberi syarat atau Anda diberi syarat. Itu tidak boleh. Saya orang Muhammadiyah, riba itu adalah ziyadah masyruutah, bukan sekedar ziyadah murni. Kalau orang mengatakan bahwa semua transaksi yang mengandung riba itu haram, maka saya katakan riba itu ya ziyadah masyruutah itu. Sehingga utang piutang yang kemudian mempersyaratkan keuntungan dari orang yang berpiutang kepada orang yang diberi utang, itu riba. Atau janji dari seorang yang berutang kepada orang yang berpiutang untuk memberikan tambahan, itu riba. Tetapi ketika ucapan terima kasih itu bukan merupakan janji, tetapi sebagai bagian dari hasil yang dia dapatkan karena diberi utangan oleh yang berpiutang, itu bagi hasil dan itu halal. Jadi kalau saya berutang kepada seseorang, kemudian dari hasil utangnya itu kemudian saya gunakan untuk berbisnis dan saya untung, dan saya berbagi untung kepada orang yang berpiutang pada saya, itu halal. Demikian dia sedekah saya, karena saya mengucapkan terima kasih halal. Dan niatnya sedekah, dan bukan niat memberikan tambahan atau dipersyaratkan. Saya utang 1 juta. Ketika saya kembalikan, saya berterima kasih. Ini uang 1 juta dan saya ingin bersedekah pada Anda 100.000. Dan ini bukan sama sekali terkait dengan utang saya. Ini adalah terima kasih saya kepada orang yang telah membantu saya, karena dengan bantuan 1 juta itu saya bisa banyak berbuat sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mungkin nilai finansialnya tidak jelas, tetapi saya mendapatkan manfaat yang berupa manfaat apapun yang tidak banyak bernilai finansial. Jika ada orang sakit dibantu 1 juta, kemudian dia sembuh, dan sebagai rasa syukurnya dia bersedekah untuk memberikan sedekah kepada orang yang memberi utangan, itu tidak ada masalah. Ketika diniatkan betul untuk sedekah, itu persoalan niat. Para jamaah yang dirahmati Allah
Sekali lagi, kalau kita itu bicara tentang bagaimana utang piutang itu terjadi, seorang kreditur kapanpun dibolehkan bertransaksi utang piutang dengan debitur dengan transaksi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transaksi, namun harus juga diperhitungkan apakah transaksi itu diniatkan untuk atau berpeluang untuk menzalimi diri atau menzalimi pihak lain, atau bahkan saling menzalimi atau tidak. Jika transaksi itu diniatkan untuk atau berpeluang menzalimi semua atau antar pihak yang bertransaksi, maka transaksi itu pun bisa bernama riba. Dan oleh karena itu diharamkan. Dan bila jawabnya tidak, maka transaksi itu pun bisa disebut sebagai al-bai' atau bisnis yang lazim, yang oleh karena itu dihalalkan. Nah, dalam utang piutang yang mensyaratkan bunga kepada debitur oleh kreditur yang bisa diprediksi akan berpotensi menzalimi setiap debitur yang berpiutang, dan sementara berpotensi menguntungkan bagi setiap kreditur yang berpiutang dengan cara mengambil keuntungan di atas kerugian pihak lain, dalam hal ini kreditur terhadap debitur. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya pahami, saya katakan itu bentuk riba nasi'ah, pembayaran yang berpotensi menzalimi karena adanya persyaratan penambahan pembayaran melebihi apa yang seharusnya dibayar oleh para debitur kepada kreditur. Nah, ketentuan hukum ini bisa diterapkan dengan prinsip kias dalam kasus transaksi jual beli apapun dengan logika bisnisnya yang bermacam-macam. Dalam prinsip jual beli, margin itu boleh ditetapkan oleh penjual kepada pembeli dengan kerelaan masing-masing. Saya pernah menjual laptop misalnya. Laptop yang saya beli dengan harga 5 juta, saya jual dengan 5 juta 100, dan saya untung 100 ribu, nggak ada masalah kalau kita saling rela. Itu jual beli murni. Tapi ketika orang yang membeli laptop saya itu membeli dengan cara mengangsur, kemudian saya menetapkan bunga atas pinjaman yang dia lakukan pada diri saya dengan laptop yang saya jual dengan cara mengangsur, itu berpotensi disebut riba. Lain halnya ketika saya katakan silakan beli laptop saya itu dengan harga 6 juta, cukup diangsur dalam waktu 1 tahun. Setuju. Meskipun saya itu untung 1 juta, itu margin yang saya tetapkan dan dia rela. Tapi niat saya memang berjual beli dengan cara tidak kontan. Sejak awal begitu. Saya ingin menolong orang yang ingin membeli laptop saya dengan cara tidak kontan, karena saya hanya akan mendapatkan keuntungan 1 juta dalam waktu 1 tahun, maka saya harus berhitung keuntungan yang wajar untuk diri saya ketika saya jual laptop saya itu kepada orang itu berapa. 1 juta. Saya katakan dengan terbuka, misalnya laptop ini saya beli sebagai penjual laptop 5 juta, dan saya akan menjual kepada Anda dengan cara mengesur 6 juta, sehingga Anda beri keuntungan pada saya 1 juta dalam waktu 1 tahun. Setuju. Misalnya begitu pembelinya. Itu halal. Demikian juga pada jual beli kontan. Pada kasus jual beli kontan, Islam persyaratkan transaksi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kualifikasi kesepadanan. Baik kesepadanan dalam sisi kuantitatif maupun kualitatif terhadap semua bentuk komoditas yang diperjualbelikan. Nah, komoditas apapun yang diperjualbelikan dan berapa margin keuntungan disepakati harus diawali, berjalan, dan berakhir dengan kerelaan antar pihak yang bertransaksi itu. Jangan menghadirkan motif mencari keuntungan di atas kerugian lain, atau membiarkan diri kita untuk dirugikan oleh mitra bisnis kita. Dan ini yang harus kita lakukan sejak awal. Jadi semua itu jangan kita lakukan dengan cara yang berpeluang untuk menjadikan diri kita terdolimi atau mendolimi. Selama ada keinginan untuk itu riba dengan cara apapun. Dengan berbicara pada hadis-hadis Rasulullah yang saya pahami, konsep riba fadl itu seperti yang saya sampaikan dalam beberapa ceramah saya. Jadi ketika saya menjual sesuatu dengan nilai jual yang terlalu tinggi, sehingga orang yang membeli itu berpotensi saya rugikan dengan jualan saya itu riba fadl. Karena yang saya jual itu terlalu mahal. Sekarang kan banyak orang yang menjual sesuatu dengan markup yang terlalu berlebihan, sehingga nilai jualannya itu menjadi sesuatu yang sangat mahal sekali.
Dan itu berpeluang untuk merugikan pembeli. Oleh karena itu Islam mengenalkan prinsip. Ketika kita berjual beli, kita harus jujur, transparan. Dan bahkan jangan pernah kita lupa bahwa kita itu harus punya semangat untuk saling menolong dalam setiap aktivitas transaksi bisnis apapun. Sebab apapun yang kita lakukan dengan prinsip jujur, transparan, dan saling menolong, itu akan berpeluang untuk menguntungkan semua pihak yang bertransaksi. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Transaksi bisnis yang diawali dengan kedustaan itu akan berpotensi melahirkan ketidakrelaan. Dan ketidakrelaan itu kemudian akan melahirkan kerugian. Karena kekecewaan itu pasti tidak mengenakkan pihak yang dikecewakan. Secara keseluruhan, kita tidak boleh merugikan pihak lain dengan cara mengecewakan pihak yang bermitra bisnis dengan diri kita, dan jangan sampai pihak yang bermitra dengan kita itu membuat kita kecewa. Inilah yang oleh pakar-pakar bisnis dikatakan sebagai cara bisnis yang berprinsip etik yang luhur, yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 dikatakan la tudlimun wa la tudlamun, janganlah kamu menzalimi dan jangan biarkan dirimu dizalimi. Nah, inilah yang saya sampaikan dalam beberapa kuliah saya, bahwa ketika kita berbisnis, jangan pernah bisnis yang kita lakukan itu berpotensi untuk melahirkan ketidakadilan. Apapun bentuk bisnisnya, apapun komoditas yang kita jual, ciptakan keadilan di dalam berbisnis. Awali semua dengan tindakan yang betul-betul selaras dengan prinsip syariah. Tindakan yang tidak adil, yang berupa eksploitasi terhadap siapapun dan untuk apapun, itu adalah bentuk riba yang sesungguhnya. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman saya yang berbisnis MLM, berbisnis falas, yang seringkali motivasinya itu adalah mendapatkan keuntungan dari siapapun dengan cara apapun, itu adalah sesuatu yang punya peluang riba. Tukar menukar mata uang itu boleh kemudian menghasilkan fee, artinya upah dari orang yang diberi jasa, karena kita berjasa untuk menukar uang yang mereka perlukan. Ada rupiah ditukarkan dolar, boleh. Orang yang menukarkan itu memberikan fee. Tapi jangan karena itu kemudian kita berjual beli dengan spekulasi-spekulasi yang luar biasa. MLM itu pada dasarnya halal-halal saja. Tapi kalau orientasinya itu adalah menjadikan sesuatu itu menjadi mahal, sehingga orang yang menjadi konsumen itu akan rugi sebagai akibat dari mahalnya barang yang diperjualbelikan, dan pada saatnya orang akan mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain, itulah yang kemudian dia katakan sebagai tindakan riba. Dan untuk menghindari sesuatu yang tidak baik di dalam dunia bisnis, sekali lagi prinsip etika bisnis itu harus kita pahami. Sekali lagi, jadilah orang yang jujur, terbuka, dan bisa melakukan tindakan untuk saling menolong. Jadilah orang yang bersikap adil untuk siapapun, untuk dirinya dan orang lain. Jangan pernah punya keinginan untuk menzalimi diri dan orang lain. Jadilah orang yang selalu punya prinsip untuk memberikan keuntungan, sehingga semua yang kita lakukan itu menguntungkan diri kita dan orang yang berinteraksi dengan diri kita ketika berbisnis, sehingga orang lain pun untuk berpikir seperti itu akan terbawa oleh sikap kita. Mereka pun akan berusaha untuk memberikan keuntungan pada diri kita karena kita ingin memberi keuntungan pada mereka. Dan antar pelaku bisnis itu harus punya kesetiaan untuk saling menolong, untuk saling membantu, untuk saling memberikan keuntungan. Dan inilah cara berbisnis yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Saya ingin menjelaskan ini karena kebetulan saya mengajar fikih muamalah ya. Berkali-kali saya menjelaskan tentang larangan riba, itu selalu saya menjelaskan konsep adil dan dzulm. Itu adalah filosofi yang saya bangun. Jadilah orang yang bersikap adil dan jangan pernah kita bersikap zalim untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun, dalam hal apapun. Dan ketika saya bicara tentang dunia bisnis, saya selalu mengatakan sikap adil yang kita bangun itu akan memberikan keuntungan pada siapapun, termasuk diri kita. Tapi sikap zalim yang kita miliki itu akan merugikan diri kita dan orang lain yang bermitra dengan kita. Jadilah orang yang punya keinginan untuk bersahabat pada siapapun,
Sehingga dengan membangun persahabatan dan melestarikan persahabatan kita, dunia bisnis akan menjadi sesuatu yang indah. Dan insya Allah, kalau kita mau mulai, orang pun akan ikut memulai, karena kita adalah orang yang bisa diteladani, karena kita adalah orang yang bisa memberikan manfaat, karena kita adalah orang yang ditunggu-tunggu untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ibda' binafsik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik kapanpun dan dimanapun, dengan semangat fastabiqul khairat. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Dan satu saat saya ingin menjelaskan bagaimana saya membangun filosofi muamalah ketika saya masuk dalam pembahasan tentang dunia bisnis. Filosofi saya bangun itu saya jelaskan kepada para ustaz saya, dan mudah-mudahan para jamaah juga bisa berbagi dengan saya bagaimana filosofi bisnis itu saya bangun dengan konsep etika bisnis yang saya ambil dari semangat Al-Quran dan Sunnah. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya bisa berbagi lebih banyak kepada teman-teman yang ingin berbagi bagaimana kita berislam dalam dunia bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.